Shinyo mante noi. Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih udah subscribe dan menyimak video-video SLMT TV. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, kali ini SLMT TV akan membawakan alur cerita film yang berjudul Mirza The Joker 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Gak perlu banyak basa-basi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah kota yang sudah terpengaruh oleh narkoboy, terdapat seorang pria tua yang kaya raya dan tangguh bernama Sultan Bai, yang merupakan raja mafia narkoboy yang sudah mempengaruhi semua masyarakat untuk mengkonsumsi narkoboy. Sultan juga mempengaruhi banyak orang dengan mencukupi dan memberi makanan bagi orang-orang yang tidak mampu, agar bisa bergabung dan membantu dalam melawan polisi yang ingin memberantas narkoboy. Namun di saat itu ada beberapa orang yang ingin memberontak karena sudah lelah diperbudak oleh Sultan. Terlihat Sultan telah memborgol kedua tangan mereka untuk dipotong karena sudah berani melawan dan ingin membunuh dirinya. Tak lama kemudian asistennya Sultan yang sangar bernama Dada datang untuk memberikan makan siang Sultan sembari membawa pisau tajamnya. Sultan kemudian memerintahkan asistennya untuk memotong kedua tangan orang-orang tersebut di hadapan Sultan. Di samping itu Sultan memiliki kekayaan yang sangat luar biasa dan rumah yang sangat besar, yang mana Sultan sedang makan siang bersama istri dan menyuapi istrinya karena sudah tua. Sultan juga sangat menyayangi istrinya karena fisik istrinya mulai melemah, tidak seperti Sultan. Di sisi lain, seorang petugas polisi yang bertugas sebagai pengendali narkoboy bernama Kaustaf yang telah memulai misinya untuk menciptakan masyarakat bebas narkoboy, yang mana Kaustaf sedang mengejar 3 raja narkoboy yang teratas, yang terdiri dari Sultan Bai dan anak yang bernama Azhar yang terkenal suka menindas orang yang tidak pas menurut pandangan dirinya. Azhar juga terkenal sangat ganas dan beringas dan suka sekali mengkonsumsi narkoboy secara berlebih-lebihan. Sementara itu juga Kaustaf mengincar raja narkoboy yang ketika bernama Mirza yang tinggal bersama anak-anak kecil, yang mana Mirza hidup bersama ayah angkatnya yang bernama Mursyid Sheikh. Mirza juga telah bergabung dengan dunia kejahatan untuk membalas dendam atas kematian adik angkatnya yang bernama Montu. Dan kini Mirza secara bertahap naik ke puncak kekuasaan dan dijuluki sebagai Joker. Di waktu kecil Mirza hanya hidup sebatang kara sendirian. Di saat itu Mirza berjalan-jalan di pasar lalu menghampiri tempat perjudian yang mendapatkan uang jika menang. Terlihat Mirza berhasil menebak lingkaran yang dilacak sebanyak 2 kali berturut-turut. Namun, salah seorang memerintahkan agar Mirza tidak boleh bermain karena masih kecil. Mirza kemudian berada di kantor polisi karena Mirza telah melakukan pencurian uang. Di saat itu Mursyid Sheikh ingin memarahi Mirza karena masih kecil sudah melakukan perilaku yang tidak dilakukan oleh anak kecil. Namun Mursyid Sheikh masih bisa memaklumi bahwasanya Mirza hanyalah anak yang hidup sebatang kara. Di waktu itu beberapa anak kecil telah diperbudak dan dipaksa untuk bekerja untuk seorang pria yaitu anak buahnya Usman. Sementara itu ada seorang anak kecil yang ingin sekali sekolah seperti anak-anak yang lainnya. Namun pria tersebut memarahi anak kecil tersebut lalu menyuruhnya untuk bekerja kembali. Tak lama kemudian Mirza datang ke tempat tersebut karena telah mendengar bahwa di tempat tersebut ada beberapa anak yang dipaksa untuk bekerja. Mirza kemudian memerintahkan anak-anak tersebut untuk menunggu di luar, sementara itu Mirza ingin memberi pelajaran terhadap pria itu. Di sisi lain terlihat Azhar pergi pulang karena baru saja selesai beribadah. Di saat itu Mirza sedang nongkrong di sebuah pedagang yang tak jauh dari tempat Azhar beribadah. Mirza kemudian mengirimkan foto beberapa batang emas kepada Azhar karena mereka berdua sudah memiliki hubungan sejak lama. Azhar kemudian memerintahkan Mirza untuk pergi ke markasnya agar menemuinya di sana. Sesampainya Mirza di markas Azhar, Mirza kemudian mengatakan bahwa ia telah mendapat pekerjaan yang sangat menguntungkan sekali, yang mana Mirza telah sukses dalam mengedarkan narkoboynya dan mendapat pelanggan yang sangat banyak. Mirza juga mengatakan bahwa ia akan memberikan keuntungan tersebut kepada Azhar. Di malam harinya, seorang pria bernama Usman yang berpenampilan seperti seorang wanita datang ke markas Azhar. Usman kemudian memberikan keuntungan yang telah diberikan oleh Mirza yang berada di dalam tas yang lumayan besar.
Usman juga meminta berfoto bersama Azhar dan tak lama kemudian Mirza menelponnya. Mirza kemudian mengatakan bahwa kini ia sangat bahagia bersama keluarganya dan bersama anak-anak yang lainnya. Keesokan harinya Mirza, Azhar dan teman-temannya pergi ke pasar untuk membeli ikan segar untuk Sultan. Mirza kemudian mengajak Bilal untuk beristirahat sejenak untuk meminum teh karena agak sulit untuk mendapatkan ikan yang sangat segar. Di saat itu Mirza bertemu dengan seorang wanita yang sangat cantik bernama Muskan yang merupakan salah satu seorang wanita yang menjual ikan di pasar tersebut untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan juga keluarga. Seketika itu Mirza langsung jatuh cinta dan memiliki perasaan terhadap Muskan. Mirza kemudian menghampirinya dengan modusnya. Mirza menanyakan kepada Muskan, "Apakah kau menjual ikan yang segar dan tidak busuk?" tanya Mirza. Sontak Muskan mengatakan bahwa ia tidak menjual ikan kemarin yang sudah busuk, melainkan ikan yang masih segar. Dan disitulah awal percintaan mereka dimulai di antara seorang penjual ikan dan seorang pembeli yang sama-sama jatuh cinta di pandangan pertama. Beberapa hari kemudian setelah Muskan pulang dari bekerja, Muskan kemudian pergi ke rumah bibinya untuk memberikan sedikit keuntungan dari penjualan ikannya. Yang mana Muskan bekerja keras untuk membiayai keponakannya yang sudah lama mengidap penyakit yang berbahaya. Di samping itu, Muskan tidak ingin keponakannya meninggal seperti ibunya gara-gara penyakit tersebut. Sontak bibinya menangis karena Muskan telah banyak membantu dan membiayai pengobatan keponakannya tersebut. Di sisi lain Mirza Azhar beserta teman-temannya pergi ke rumah Sultan. Namun sampai di depan rumah Bilal melarang Mirza untuk mengikuti Azhar sampai ke dalam karena tidak mendapat izin dari Sultan. Yang mana orang yang boleh masuk karena diajak oleh Azhar ataupun tamu penting Sultan. Jikalau sembarangan orang nekat masuk maka tidak segan-segan sang penjaga akan membunuh langsung di tempat. Di dalam rumah Azhar sedang makan siang bersama ayahnya. Terlihat Sultan dan Azhar sangat akrab dan saling menyayangi antar satu dengan yang lainnya. Karena mereka berdua sama-sama ditinggalkan oleh kedua orang tua mereka adalah istri Sultan yaitu ibunya Azhar. Sultan kemudian memberikan kalung yang sudah lama diberikan oleh istrinya untuk diberikan jika Azhar sudah dewasa. Namun sementara itu Mirza dengan santuinya nekat ingin masuk ke dalam rumah tersebut. Dan seketika Bilal langsung membawa Mirza pergi dari hadapan sang penjaga yang ingin menembak Mirza. Di sisi lain polisi Kaustaf juga sedang merencanakan untuk bagaimana cara bisa menangkap Sultan dan menggagalkan pengedaran selanjutnya. Namun setelah perencanaan tersebut selesai, terlihat salah satu polisi telah mengkhianati polisi Kaustaf. Yang mana polisi tersebut pergi ke kamar mandi secara diam-diam untuk membocorkan rencana tersebut kepada anak buah Sultan. Dan untungnya polisi Kaustaf sudah mengetahui gerak-gerik polisi tersebut yang sangat mencurigakan sekali. Polisi Kaustaf kemudian menghabisi polisi tersebut tanpa ampun hingga tewas karena telah berani membocorkan rencana mereka. Di sore hari di pinggir pantai terlihat Muskan sedang curhat kepada Mirza mengenai keponakannya yang akan menjalankan sebuah operasi yang mana Muskan tidak memiliki begitu banyak untuk membiayai operasi keponakannya tersebut. Mereka berdua kemudian pergi ke rumah sakit untuk menjenguk keponakannya Muskan yang sebentar lagi akan dioperasi. Setelah itu mereka berdua pergi ke sebuah warung untuk bersantui sembari menikmati sebuah kopi. Mirza kemudian memberikan sedikit uang untuk membayar biaya operasi keponakannya Muskan. Karena Mirza sangat prihatin dengan kehidupan Muskan yang pas-pasan dan kini telah ditimpa beberapa cobaan lagi, namun Muskan malah mengembalikan uang tersebut karena tidak ingin banyak-banyak merepotkan Mirza. Di malam harinya polisi Kaustaf dengan bersama rekan-rekannya berada di pos penjagaan karena mereka telah menerima kabar bahwa ada satu mobil box yang membawa narkoba yang terdapat Mirza di dalam pengantaran tersebut. Tak lama kemudian sebuah truk yang bermuatan buah-buahan yang akan dikirim di wilayah bagian tiba di pos penjagaan. Polisi Kaustaf dan rekan-rekannya langsung sigap menghampiri truk tersebut untuk mengecek isi dalam truk tersebut. Sopir truk kemudian turun untuk membuka pintu box mobil tersebut karena dipaksa oleh polisi Kaustaf. Sontak mereka kaget setelah sang sopir membuka pintu box tersebut yang ternyata Mirza berada di dalam box mobil tersebut. Yang akhirnya kini mereka berhasil bertemu dengan Raja Narkoboy ketiga yang kini mereka cari-cari. Polisi Kaustaf yang kemudian menanyakan mengenai isi dalam mobil tersebut karena ditakutkan mereka telah menyelundupkan narkoboy di dalamnya. Namun Mirza memastikan bahwa mobil mereka sedang membawa mangga yang dikirim ke wilayah bagian untuk dijual. Dan sementara itu sebuah mobil box lainnya tiba di pos penjagaan tersebut, namun polisi Kaustaf memerintahkan mobil tersebut untuk meneruskan perjalanan. Setelah itu polisi Kaustaf menodongkan pistol ke arah Mirza agar mengakui bahwa mereka telah menyelundupkan narkoboy.
Mirza kemudian bersiul untuk memberi sebuah kode dan tiba-tiba saja beberapa anak keluar dengan membawa sebuah pistol. Sontak polisi Kaustaf dan rekan-rekannya tidak bisa melakukan apa-apa karena kini mereka telah menghadapi seorang anak-anak kecil. Mirza kemudian memerintahkan anak-anak tersebut untuk menahan polisi Kaustaf agar tidak mengganggu perjalanannya. Dan dengan santuйnya Mirza melanjutkan perjalanannya tanpa gangguan apapun. Setelah Mirza berhasil melewati pos penjagaan, Mirza kemudian bertemu dengan seorang pria yang menyopir mobil box yang di waktu telah lewat dengan mudah tanpa diperiksa oleh polisi Kaustaf. Yang ternyata Mirza hanya menipu para polisi tersebut dengan Mirza berada di dalam mobil box tersebut agar mereka mencurigainya. Sementara itu mobil yang lainnya akan otomatis lewat tanpa diperiksa karena mereka sudah mencurigai Mirza sebagai raja narkoba yang ketiga yang mereka cari. Dan mobil pria tersebut yang telah menyelundupkan narkoba di dalam mobilnya. Di sisi lain Mirza masuk ke dalam rumah Sultan karena Sultan ingin bertemu dengannya. Azhar kemudian mengenalkan Mirza kepada Sultan bahwa Mirza adalah sahabat lamanya yang selalu membantu Azhar di setiap masalah. Mirza kemudian mengatakan bahwa kedatangannya ke tempat tersebut hanya ingin meminta untuk bermain kartu di sebuah perjudian. Sontak, Sultan agak sedikit tidak suka karena Mirza berperilaku tidak sopan terhadap Sultan yang sudah tua. Sultan yang kemudian memberikannya segepok uang agar mereka berdua bisa bersenang-senang sepuas-puasnya. Setelah itu, mereka berdua pergi ke rumah seorang wanita cantik yang berkerudung bernama Sabanam. Yang mana Azhar menyukai karena Sabanam adalah wanita yang sangat baik, cantik dan selalu berperilaku sopan. Namun sebaliknya Sabanam agak tidak menyukai Azhar karena Azhar selalu mengonsumsi narkoba secara berlebih-lebihan. Dan selain itu Azhar juga terkenal dengan pria yang sangat pemarah dan juga sangat brutal. Setelah itu mereka berdua pun pergi dari rumah Sabanam karena keesokan harinya Mirza ingin pergi ke rumah sakit. Di pagi harinya Azhar mengajak Sabanam untuk pergi ke tempat hiburan. Di saat itu Azhar memerintahkan seorang untuk melihat mesin AC-nya yang sepertinya agak rusak. Namun sekelompok orang pada berlarian sementara itu Sabanam menunggu di dalam mobil. Azhar kemudian turun karena kepo dan terlihat pria tersebut telah tewas terbantai. Dan di samping itu juga Sabanam telah menghilang, nggak tahu kemana. Di rumah sakit Mirza memberikan uang biaya operasi keponakan Muskan. Karena Mirza sangat kasihan dengan Muskan yang mencari uang sebagai penjual ikan, yang hanya ingin mengobati keponakannya agar mereka berdua bisa bermain kembali seperti di waktu itu. Yang ternyata Mirza meminta uang tersebut tidak untuk bermain judi melainkan untuk biaya rumah sakit. Sementara itu Azhar dan Sabanam telah ditangkap dan ditahan oleh Usman di markasnya. Yang mana Usman telah mengkhianati Azhar karena Azhar berperilaku semaunya sendiri terhadap Usman yang selalu diperbudak. Dan kini Usman ingin membalaskan dendamnya dengan ingin membunuh mereka berdua di hadapan Usman. Dengan itu semua kekejaman dan hinaan Azhar terhadapnya akan hilang untuk selama-lamanya. Terlihat mereka berdua telah disiksa habis-habisan oleh Usman dan anak buahnya sampai tak berdaya. Di saat mereka berdua ingin dibunuh, beruntungnya Mirza datang tepat waktu untuk menyelamatkan mereka berdua. Mirza kemudian menghabisi anak buah Usman, sementara itu Azhar baku hantam dengan Usman. Mirza dengan santuйnya menghabisi mereka hingga tewas dan tersisa satu orang pun. Di samping itu Azhar mengamankan Sabanam di dalam mobil, sementara itu Azhar melanjutkan perkelahiannya dengan Usman. Dan di saat itu Azhar menerima tusukan di perutnya yang dilakukan oleh Usman. Namun Azhar berusaha untuk kuat lalu menghabisi Usman dengan melemparkan ban ke kepalanya hingga ia tewas. Setelah itu Sabanam membawa Azhar yang sudah tak berdaya dan bertemu dengan Mirza. Tak lama kemudian anak buah Usman yang masih hidup menghampiri mereka untuk membunuh Azhar. Dan seketika itu Azhar pun tewas di hadapan Sabanam yang sangat bersedih karena kekasihnya sudah tewas. Namun ternyata bukan anak buah Usman yang membunuhnya melainkan Mirza lah yang telah membunuh Azhar. Dan sebab itulah Mirza telah dijuluki sebagai Joker yang ahli dalam mempermainkan keadaan. Setelah itu mayat Azhar dibawa pulang untuk dimandikan, disolatkan lalu dikuburkan. Terlihat keluarga Azhar termasuk ayahnya Sultan sangat sedih setelah kepergian putra satu-satunya yang Sultan sayangi. Namun di saat itu polisi Kaustaf bersama rekan-rekannya berada di daerah pemakaman untuk melihat mayat Azhar yang sudah dikuburkan. Yang mana polisi Kaustaf sangat beruntung pekerjaannya tidak semakin susah untuk menaklukkan 3 raja narkoboy tersebut. Di malam harinya Sultan yang nampak masih bersedih setelah kepergian Azhar. Sultan terus-menerus mengingat masa di mana Sultan bersenang-senang dengan Azhar, yang mana Azhar telah meninggalkan kenangan-kenangan yang sangat indah dan sulit untuk dilupakan. Setelah itu Sultan pergi ke kantor polisi untuk menengok seseorang yang berhubungan dengan Usman.
Sultan kemudian menanyakan mengenai rencana Usman dan kelompoknya untuk mencelakai keluarga Sultan. Namun pria tersebut tidak mengetahui itu semua dan alhasil Sultan mencengkram leher pria tersebut hingga pria tersebut tewas dengan sangat mengenaskan. Sementara itu polisi Kaustaf sedang mencari laporan mengenai alamat, identitas, dan keluarga Mirza di kantor polisi. Dan di saat itu pun polisi Kaustaf berhasil menemukan alamat ayah angkatnya Mirza yang bernama Mursyid Sheikh, yang dahulu kala pernah menjadi seorang polisi namun kini ia sudah pensiun karena sudah berusia sangat tua sekali. Setelah itu polisi Kaustaf yang pergi ke tempat tinggal Mursyid Sheikh untuk menanyakan mengenai perjalanan hidup Mirza. Kaustaf kemudian bertemu dengan Mursyid yang sudah lama pensiun karena umurnya sudah semakin tua. Mursyid Sheikh kemudian menceritakan kepada Kaustaf bahwasanya di saat kecil Mirza sudah melakukan pencurian yang ternyata Mirza melakukan hal tersebut untuk mencukupi anak-anak kecil lainnya yang hidup sebatang kara seperti Mirza di jalanan, yang mana Mirza ingin sekali menyekolahkan mereka seperti teman-teman yang lainnya. Mirza ternyata mempunyai adik yang bernama Montu. Di saat itu Mirza sangat menyayangi dan selalu menjaga Montu agar tidak disakiti oleh orang lain, yang mana Mirza selalu berbagi makanan dan selalu mengajarkan untuk saling tolong-menolong walaupun dirinya tidak punya apa-apa. Namun itu semua telah hilang karena di saat itu Montu telah tewas tertabrak mobil di jalanan. Seketika itu Mirza panik lalu melaporkan ke kantor polisi, tetapi mereka tidak menanggapinya. Setelah itu Mirza meminta kepada Mursyid untuk menjadi ayah angkatnya agar Mirza bisa sekolah. Mursyid kemudian mengangkat Mirza sebagai anaknya lalu menyekolahkannya agar bisa mendapatkan sebuah pendidikan yang layak untuk dirinya. Dan setelah itu Mirza sekolah, Mirza selalu mendapatkan nilai yang sangat bagus sehingga Mursyid semakin menyayangi Mirza. Mursyid kemudian menambahkan bahwasanya di waktu itu Mirza sudah bertumbuh dewasa dan membuka usaha warung makanan, yang mana Mirza suka memberi makan anak-anak kecil yang hidupnya sebatang kara. Yang dahulu Mirza pernah mengalami keadaan seperti mereka yang setiap hari merasakan kelaparan. Maka dari itu Mirza tidak akan membiarkan anak-anak sebatang kara kelaparan di jalanan. Di saat itu ada dua anak kecil yang bernama Montu dan Hussein yang duduk di depan warungnya. Mirza sontak mengingat adiknya Montu yang sudah lama sekali sudah tiada. Mirza kemudian mengangkat mereka berdua seperti adiknya sendiri lalu menyekolahkan mereka. Seperti di waktu itu Mursyid telah menyekolahkan Mirza dan terlihat Mirza sangat menyayangi Montu seperti adiknya sendiri. Di sisi lain Azhar dan Sultan baru memulai bisnis kecil-kecilan dalam menjual narkoba, yang mana Azhar tidak melalui anak buahnya saja untuk menjualkannya, melainkan melalui anak-anak gelandangan yang mereka beri upah jikalau mereka berhasil menjualkannya sampai habis. Di kantor polisi pun di waktu itu sedang genting-gentingnya mengenai anak-anak menjual narkoboy. Para polisi kemudian mengamankan anak-anak tersebut agar tidak menjual narkoboy lagi dan hidup layaknya seperti anak biasa yang menjalankan pendidikan. Di saat itu, Montu bekerja di sebuah toko sebagai orang yang melayani orang yang ingin beli. Montu kemudian meminta sedikit uang kepada bosnya karena ia ingin membelikan hadiah untuk Mirza. Dan setelah Montu pergi untuk membeli kacamata Raes sebagai hadiah untuk Mirza, di malam harinya anak-anak tersebut dipanggil oleh anak-anak buah Azhar karena ingin diberi sebuah hadiah. Anak buah Azhar kemudian memberikan hadiah kepada anak-anak tersebut atas kerja kerasnya yang membuahkan hasil. Namun, seketika itu anak buah Azhar membunuh anak-anak tersebut hingga tak tersisa satu pun. Di sisi lain, Montu mendatangi Mirza yang sedang menghitung hasil dagangannya. Montu kemudian memberikan kacamata Raes kepada Mirza sebagai hadiah karena selama ini telah sayang kepada Montu. Montu juga mengatakan, "Jika kau mengenakan kacamata itu sama persis seperti guruku yang ada di sekolah. Terlihat tampan dan sangat bergaya," ungkap Montu. Namun tiba-tiba saja Montu jatuh di dekapan Mirza yang ternyata Montu telah tewas tertembak. Dan seketika itu hati Mirza sangat hancur dan terpukul atas kematian Montu yang sudah dianggap seperti adiknya sendiri dan selalu melakukan kesenangan-kesenangan secara bersama-sama. Dan karena itulah Mirza ingin membalaskan dendam kepada Azhar karena Azharlah yang sudah memerintah anak buahnya untuk membunuh anak-anak. Setelah itu Gustaf pergi ke kantornya untuk melaporkan hasil interogasi terhadap ayahnya Mirza, yang diduga Mirza sedang melakukan kerjasama terhadap Sultan dengan tujuan ingin membalaskan dendam terhadap kematian adik angkatnya. Sontak seorang pria berambut putih yang merupakan seorang agen polisi telah mengetahui yang mana pria tersebut ternyata telah bersekongkol dengan Sultan juga. Setelah itu pria tersebut pergi ke pasar untuk menangkap Muskan karena mereka mengetahui bahwa Mirza ada hubungan baik dengan Muskan. Sementara itu anak buah yang lainnya memberitahu Sultan bahwa Mirza kini telah mengkhianati mereka.
Sontak Sultan langsung memerintahkan anak buahnya untuk membunuh Mirza agar tidak merusuhi kehidupan dirinya. Di sisi lain, anak buah Sultan telah menyiksa Muskan sehingga Muskan berlumuran darah. Sementara itu, anak buahnya sudah menghubungi Mirza untuk datang ke markas mereka karena Muskan sedang ditahan. Dan di saat itu Muskan akhirnya memberikan perlawanan terhadap anak buah Sultan walaupun Muskan masih terikat di sebuah kursi. Namun Muskan berusaha untuk membantai mereka semua hingga semuanya tewas. Terlihat Muskan berhasil menghabisi anak buah Sultan dan pria berambut putih tersebut. Tak lama kemudian Mirza datang ke tempat tersebut untuk menyelamatkan Muskan. Dan ternyata Muskan masih hidup dan berhasil menghabisi mereka semua dengan sendirian. Muskan kemudian menceritakan di waktu kecilnya di mana di waktu itu Muskan pergi meminta tolong kepada para polisi Gustav bahwasanya Muskan telah dikejar-kejar oleh beberapa orang dan kini ayah dan ibunya sudah tewas terbunuh. Sontak Gustav menerima laporan tersebut lalu membawa Muskan untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Setelah itu Mirza tertawa setelah mendengar cerita Muskan yang telah membunuh saudaranya sendiri. Muskan kemudian menjelaskan kepada Gustav bahwasannya saudaranya juga telah tewas terbunuh. Yang ternyata Muskanlah yang telah membunuh keluarganya tersebut lalu menunjukkan sepotong tangan kepada Gustav. Gustav kemudian mengangkat Muskan sebagai anaknya karena kini Muskan hidup secara sendirian. Dan ketika tumbuh dewasa, Muskan diberi misi untuk membantu Gustav untuk membunuh raja narkoba tersebut. Dan diperintahkan untuk menyamar sebagai pedagang ikan dan harus mencintai Mirza untuk menelusuri lebih dalam maksud Mirza bergabung dengan Sultan. Muskan kemudian memuji Mirza yang sesuai seperti julukannya yaitu Joker, yang selalu pintar dan memainkan kartu yang kini Mirza pintar dalam bersandiwara dan berbuat licik untuk menipu seseorang agar masuk ke dalam perangkap yang telah dirancang oleh Mirza. Tak lama kemudian, Sultan beserta anak buahnya datang untuk menghabisi mereka berdua. Terlihat Sultan membawa anak buahnya cukup banyak untuk menghabisi mereka berdua yang telah membuat hidup Sultan tidak tenang. Dan setelah itu mereka berdua pun bekerja sama untuk menghabisi anak buah Sultan. Di saat itu Muskan menunjukkan kepada Mirza betapa ganas dan brutalnya Muskan untuk membuktikan cerita yang telah diungkapkan kepada Mirza bahwa Muskan adalah orang yang sangat beringas dan sangat bengis. Begitu juga dengan Mirza menunjukkan kepada Muskan bahwa dirinya juga pantas untuk menjadi kekasihnya karena mempunyai kesamaan yang sama persis yaitu ganas dan juga bengis. Sultan kemudian memerintahkan anak buahnya yang sangat jago untuk memburu Mirza yaitu Dada dan teman-temannya. Karena Mirza telah membunuh semua anak buahnya yang lain sehingga tewas tanpa sisa sama sekali. Dan benar saja Mirza salah dan terluka karena telah menghadapi anak buah Sultan yang sangat jago tersebut. Terlihat Mirza jatuh terkapar tak berdaya karena kalah jumlah dalam baku hantam tersebut. Setelah itu Mirza ditahan oleh Dada di hadapan Sultan yang sangat senang. Akhirnya sang pengkhianat telah ditangkap. Sultan kemudian mengatakan bahwa dalam jangka waktu 2 menit Mirza akan mati di tangan Sultan. Mirza kemudian mencela bahwa Sultanlah yang akan tewas di tangan Mirza karena telah menghina serta mencelakai orang dan telah memerintah anak buahnya untuk membunuh adik-adiknya. Setelah itu tanpa basa-basi Sultan ingin membunuh Mirza dan beruntungnya Muskan dan Gustav datang untuk menyelamatkan Mirza karena Gustav sudah mengetahui bahwasannya Mirza bersekongkol dengan Sultan karena hanya ingin membunuh satu persatu orang yang telah membunuh adik-adik angkatnya yaitu Montu. Dan sebenarnya Mirza juga tipe orang yang suka membantu orang lain dan juga sangat baik hati tentunya. Muskan dan Gustav kemudian menghabisi asistennya Sultan yaitu Dada. Sementara itu Mirza menghabisi Sultan untuk melampiaskan kematian orang yang telah Mirza sayangi. Dan akhirnya Sultan berhasil tewas di tangan dan di hadapan Mirza. Kini semua kepedihan yang telah dirasakan oleh Mirza sudah terbayarkan dan membuat hati Mirza sangat tenang. Setelah itu mereka kembali ke rumah sakit untuk melihat kondisi keponakan Muskan yang telah menjalani operasi, yang mana keponakan Muskan telah bebas dari jangkitan penyakit tersebut. Sehingga keponakan Muskan sudah menjadi anak normal seperti yang lainnya. Di samping itu Mirza dan Muskan menjalani pernikahan karena sudah saling menyayangi. Dan akhirnya mereka berdua pun menjadi sebuah keluarga yang sangat bahagia dan sejahtera. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Mirza The Joker 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share video ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.